Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Sri Lestari dengan NIM 4512420014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adat sasi. Adat sasi adalah perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik pertanian maupun kelautan, sebelum waktu yang ditentukan. Adat sasi berlaku hampir di seluruh provinsi di Maluku dan juga Papua. Daerah di Maluku yang menerapkan adat sasi adalah wilayah Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watu Bela, Banda, Kepulauan Kei, Aru, Kepulauan Barat Daya, dan Kepulauan Tenggara di bagian Barat Daya Maluku. Kemudian, daerah Papua yang menerapkan adat sasi adalah Kepulauan Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana, dan Fakfak. Definisi sasi berasal dari kata sanksi yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi juga dapat diartikan dengan larangan untuk mengambil dan merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Tujuan sasi yang pertama adalah menjaga ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga terjadinya pengerusakan sumber daya alam dan lingkungan dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasil produksi tanaman. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang berwawasan lingkungan terhadap generasi berikutnya. Jadi, masyarakat tidak hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, tetapi juga mementingkan kebutuhan anak cucunya di masa depan. Dua prinsip adat sasi. Yang pertama adalah hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan sebelum layak digunakan. Misalnya, seperti ikan ataupun tanaman di darat, jika masih kecil, maka tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Yang kedua adalah memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Jadi, hasil yang dinikmati masyarakat adalah hasil usahanya sendiri, yaitu dengan menjaga alam melalui adat sasi. Hukum adat sasi yang pertama adalah larangan memanfaatkan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan flora dan fauna memperbaharui diri dan kualitasnya. Jadi dalam adat sasi ada waktu tertentu di mana masyarakat dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang disasi, dan mereka baru diperbolehkan untuk memanfaatkannya kembali pada waktu tertentu. Yang kedua adalah ketentuan sasi tidak hanya mencakup lingkungan alam, tetapi juga lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia. Jadi, adat sasi ini tidak hanya mementingkan lingkungan alam, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, ketentuan hukum sasi ditetapkan oleh masyarakat atas prakarsa sendiri dan pengawasan dilaksanakan oleh masyarakat Kewang. Dalam adat sasi terdapat seorang kepala pemerintahan negeri atau raja yang merupakan pimpinan dalam adat sasi, dan ia dibantu oleh perangkat desa. Kemudian Kewang adalah masyarakat desa yang bertugas untuk berpatroli jika ada orang yang melanggar sasi. Jenis sasi di Maluku. Yang pertama adalah sasi negeri atau disebut juga sasi adat. Sasi ini sepenuhnya dilakukan secara adat, dipimpin oleh kepala desa atau raja yang bertindak sebagai kepala persekutuan hukum-hukum adat di desanya, dengan dibantu oleh perangkat desa atau tetua-tetua adat yang terdiri dari kepala swa, maweng, dan kewang. Adapun fungsinya adalah yang pertama, kepala swa berfungsi membantu raja dalam mengatur jalannya upacara adat pada waktu buka sasi dan tutup sasi. Yang kedua, maweng berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan roh-roh para leluhur. Dan yang ketiga adalah kewang, berfungsi untuk mengatur teknik pelaksanaan sasi di lapangan dan mengawasi setiap pelanggarannya. Yang kedua adalah sasi darat. Sasi ini dikenakan pada hasil-hasil daratan seperti hasil tanaman dan hasil hutan. Menurut tempat dan jenisnya, sasi darat terdapat sasi hutan, sasi rotan, sasi damar, sasi batu, sasi kali, sasi kelapa, sasi lemong atau jeruk, dan lainnya.
Yang ketiga adalah sasi laut. Sesuai namanya, sasi ini dikenakan terhadap hasil laut. Menurut jenisnya, biasanya dikenal dengan sasi kawalinya, sasi lompa, sasi make, sasi teripang, dan lainnya. Yang keempat adalah sasi perorangan. Biasanya sasi ini dilakukan oleh suatu keluarga secara pribadi. Pelaksanaan dan pengawasannya juga hanya terbatas pada keluarga tersebut. Pemerintah desa hanya mendapatkan pemberitahuan. Sasi berdasarkan lokasi dan sumber daya alam dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sasi laut. Sasi ini diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air dalam keadaan tertentu. Hal-hal yang dilarang adalah yang pertama, menangkap ikan seperti lompa serta jenis ikan lainnya, termasuk teripang dan udang. Yang kedua, menangkap ikan di teluk-teluk tertentu pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang bermata kecil atau RD Karoro. Yang keempat, dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun. Yang kelima, dilarang menangkap ikan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu. Yang keenam, mengambil lola laut, karang laut hitam, batu karang, dan pasir. Dan yang ketujuh, mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual. Yang kedua, sasi sungai. Hal yang dilarang adalah yang pertama, menangkap ikan dan udang. Yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil. Yang ketiga, menangkap ikan dengan bom atau racun. Yang keempat, mengumpulkan kerikil dan pasir. Dan yang kelima, menebang pohon dalam radius 200 meter dari sungai atau sumber daya air. Yang ketiga, sasi darat. Hal yang dilarang adalah yang pertama, mengambil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan, seperti kelapa, durian, cengkeh, pala, langsat, mangga, nanas, kenari, pinang, sagu, enau, dan lain-lain. Yang kedua, mengambil daun sagu untuk atap rumah. Yang ketiga, menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar. Yang keempat, menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan. Yang kelima, menebang pohon pada lereng-lereng tertentu. Dan yang terakhir adalah sasi pantai. Hal yang dilarang adalah yang pertama, mengambil hasil hutan mangrove, dan yang kedua, mengambil telur burung gosong atau maleo yang hitam. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting. Yang pertama adalah sasi buka atau buka sasi, dan yang kedua adalah sasi tutup atau tutup sasi. Buka sasi adalah saat di mana masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau mengambil suatu sumber daya alam yang sedang disasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.